rahim yang baik. Dan sesudah saya datang, kesan mulai dari hari Jumat, kemarin, dan hari ini, ternyata Bapak Paulus dan orang baik. Lalu tadi malam saya omong di Greg, kalau tadi kampus tidak ada saya bisa, engkau akan saya kasih tenar. Saya bilang begini, sebenarnya saya kesan dengan bro selama kita bersama dalam komunitas kita. Saya dalam hati pasti orang tuanya orang baik, sehingga ada warisan yang baik. Akhirnya Bro Greg bercerita untuk saya, termasuk yang tadi kata pengantar yang saya Lili abadi ini. Kami punya nenek itu dulu, gereja waktu itu. Lili ini orang belum jual macam kita yang sekarang. Saya punya nenek buat Lili dan bagikan untuk gereja-gereja di timur. Yang pantas. Lalu Bapak juga dengan keluarga yang gua ditauni itu Romo. Ada saya bilang pantas. Maka engkau ini, mohon maaf saya tidak bermaksud merendahkan yang lain ya, karena kebetulan saya tidak kenal. Saya kenal Greg. Apa kami dua diskusi, tapi dulu itu kami dua diskusi yang politik punya dan apa. Kalau Greg kami diskusi Tuhan Allah punya. Itu Greg. Dan saya bilang, Greg, engkau itu macam turunan ada pada engkau. Kami bilang, ya menurut kesaksian keluarga katanya seperti itu Romo. Nah, itu Greg. Maka saya hari ini akan berbicara sedikit soal keluarga ini. Ya. Dari salib menuju terang kemuliaan. Injilnya dan bacaan itu kita ambil dari yang hari ini, karena hari ini hari Minggu. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita berdiri dalam suasana yang sunyi bersama keluarga. Ada duka, ada kehilangan, ada ruang kosong yang terasa nyata. Namun di tengah kesunyian ini, sabda Tuhan berbicara dengan lembut namun kuat. Dia berbicara dengan cinta, namun ada harapan. Maut bukanlah akhir. Maut telah dikalahkan oleh Kristus, sang cahaya tabur dengan sinar konklusi di Golgota. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius tidak menulis dari tempat yang nyaman. Dia menulis dari penjara, dari situasi yang tidak pasti, bahkan mendekati akhir hidupnya. Namun justru di sana ia berkata dengan keyakinan yang luar biasa, Kristus telah membinasakan maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kristus menghancurkan maut dan menerangi hidup. Paulus tidak menyangkal penderitaan. Ia tidak mengatakan hidup itu mudah. Ia justru berkata, ikutlah menderita bagi Injil. Ikut ambil bagian di dalamnya. Orang Latin bilang begini, collabora evangelio. Hidup, artinya hidup iman bukan sekadar percaya di dalam hati. Tadi di gereja saya katakan, dan sampai hari Jumat tidak jalan salib. Saya omong, kamu bilang Romo kami jalan salib dalam hati. Dan ada pepatah bilang begini, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Iman bukan sekedar percaya di dalam hati, tetapi berpartisipasi dalam karya Allah di dalam dan di tengah dunia. Dan ketika kita mengenang hidup dari Bapak Paulus Alisiono, sejauh saya dengar cerita dari anaknya Greg, kita tidak pertama-tama mengingat angka. Kita tidak pertama-tama melihat dia sebagai usahawan atau pencapaian duniawinya. Tetapi kita mengingat sikapnya. Kita mengingat apa yang dia perbuat. Kita mengingat kerendahan hatinya. Ia seorang pengusaha tetapi tidak hidup dalam kesombongan.
Ia berkecukupan tetapi tidak menutup diri. Ia memiliki tetapi tidak menahan. Ia berbagi, ia peduli, ia masih merasa masih ada aku yang lain. Kerendahan hati seperti ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari hati yang sadar, sebuah warisan bahwa segala sesuatu adalah titipan. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya pusat dunia. Ia tahu bahwa hidup adalah anugerah, dan anugerah itu harus dibagikan. Maka ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kalau masih diberi waktu, lebih baik pakai untuk berbuat. Dalam Injil hari ini Yesus membawa para murid naik ke gunung yang tinggi. Di sana ia berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari. Para murid seakan diperlihatkan sekilas kemuliaan yang tersembunyi di balik perjalanan mereka yang penuh ketidakpastian. Dunia ini, Bapak dan Mama, selalu tidak pasti. Yang pasti itu adalah yang pasti itu. Yang tidak pasti itulah yang pasti untuk kita, bahwa tidak ada yang pasti. Peristiwa ini terjadi sesudah Yesus berbicara tentang salib. Artinya kemuliaan tidak datang sebelum penderitaan, tetapi sesudah kesetiaan dalam penderitaan. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hic est filius meus dilectus, ipsum audite. Masa prapaskah adalah masa mendengarkan Kristus dalam keheningan, mendengarkan panggilan untuk merendahkan diri, mendengarkan ajakan untuk berbagi, mendengarkan suara hati yang sering tertutup oleh kesibukan dan ambisi. Dan barangkali tanpa banyak kata, Bapak Paulus telah mendengarkan itu dalam hidupnya. Ia tidak mencari gunung kemuliaan untuk tinggal di sana. Ia memilih turun gunung, kembali ke keseharian, kembali ke usaha, kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, dan di sana ia hidup sebagai pribadi yang peduli. Orang yang peduli tidak selalu berbicara keras seperti Romo Kristo. Maksudnya suaranya yang keras, bukan pedulinya. Sabung kakak Amandus tahu kalau di grup di Kesemua. Ia hadir, ia membantu, ia memberi. Dan yang indah, nilai itu tidak berhenti pada dirinya. Kita melihat semangat berbagi itu hidup dalam diri, mohon maaf, anaknya yang saya kenal, Greg. Ia berbagi dengan kami juga, salah satu kapela kami di Mobisi. Dia bantu buat bangkunya. Maka saya datang terus-terus dan orang bilang ini, saya datang karena ini, pastor datang karena orang kaya. Bukan. Tapi di balik itu ada sesuatu untuk orang kecil. Dan kami datang atas nama orang kecil. Silakan yang mau tulis-tulis saja. Saya son sibuk. Itu berarti kasihnya tidak terputus oleh kematian. Ia mengalir, ia terus memberi. Setiap aliran yang mengalir pasti membawa hidup. Ada keluarga yang dikenal karena kekayaan, ada keluarga yang dikenal karena kekuasaan, tetapi lebih mulia lagi adalah keluarga yang dikenal karena kepedulian dan kemurahan hati. Turunan yang suka berbagi adalah warisan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dihitung dengan angka rupiah, apalagi angka terampunya dolar. Greg sudah tahu ada satu ketika ikut retret, dia tahu satu materi tentang tip $1. Karena itu Greg akhirnya dia bilang, yang itu kita hidupkan Romo. Dalam terang Prapaskah kita diingatkan bahwa Yesus sendiri memilih jalan kerendahan hati. Ia tidak mempertahankan kemuliaannya, tetapi merendahkan diri, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jalan Allah adalah jalan turun, bukan jalan naik.
Dan justru dalam jalan turun itulah Allah meninggi, kita diangkat. Hari ini kita menurunkan tubuh Bapak Paulus Alisiono ke tanah, tetapi iman kita tidak turun bersama tanah itu. Iman kita memandang ke atas karena kita percaya bahwa kematian hanyalah pintu. Seperti para murid yang melihat sekilas cahaya di Tabor, kita pun percaya bahwa di balik kabut kesedihan ini ada terang yang lebih besar. Seorang pengusaha mungkin sepanjang hidupnya membangun banyak hal di dunia ini, tetapi pada akhirnya yang bertahan bukan bangunan, bukan usaha, bukan nama. Yang bertahan adalah kasih yang telah dibagikan, peduli yang telah diperlihatkan. Kasih itulah yang kini berbicara lebih kuat dari kematian Bapak Paulus Alisiono. Prapaskah mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan dari debu menuju terang, dan terang itu tidak diberikan kepada yang paling kuat, tetapi kepada mereka yang setia. Setia dalam hal kecil, setia dalam memberi, setia dalam peduli. Mungkin banyak tindakan Bapak Paulus yang tidak pernah diumumkan, tetapi tidak ada satupun yang luput dari pandangan dan mata Allah. Dan hari ini kita percaya bahwa Kristus yang dimuliakan di gunung itu kini menyambutnya dalam terang yang sama. Sudah mau selesai? Tarik nafas. Bagi kita yang masih tinggal, sabda Tuhan menjadi cermin. Apakah kita menggunakan berkat yang kita miliki untuk diri sendiri, atau kita berbagi untuk sesama? Apakah kita hidup untuk dikenang karena harta, kuasa, atau karena hati yang pernah dirasakan oleh orang lain? Karena pada akhirnya hanya kasih yang melampaui kubur, hanya kerendahan hati yang membawa kita masuk ke dalam kemuliaan. Semoga Tuhan yang telah menghancurkan maut menerima hambanya, Bapak, sahabat kita Paulus Alisiono dalam damainya. Dan semoga warisan kerendahan hati dan kasihnya, humilitas et caritas, kerendahan hati dan kasih, tetap hidup dalam keluarga, dalam anak cucu, dalam diri mereka yang mau berbuat dan peduli. Dan juga untuk kita sekalian. Selamat jalan orang baik. Selamat jalan orang yang mewariskan kebaikan. Selamat jalan orang yang memberi turunan untuk tetap memperlihatkan kebaikan. Kebaikan tidak semata-mata karena kita, tapi karena iman. Dan iman inilah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, setelah kita diteguhkan oleh sabda Allah, kita berdiri untuk